Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Rizky dengan nomor NIM 0518883124. Hari ini tugas 2 kali ini mengenai praktik, yaitu tentang perintah-perintah CMD. Oke, langsung saja. Pertama-tama buka dulu CMD-nya. Di sini perintah pertama ditujukan kepada CD, yaitu memiliki perintah dengan maksud berpindah-pindah direktori. Kita langsung saja usir dewa. Ketika sudah melakukan CD, kita melakukan CLS. Ini digunakan untuk mengclearkan atau membersihkan direktori. Nah, jadi direktori sebelumnya itu terhapus atau dibersihkan. Kemudian di nomor 3 itu CLS dan slash tanda tanya, garis miring slash tanda tanya ya. Terus tanda tanya ini bertujuan untuk menampilkan file bantuan untuk kita coba lagi dulu CLS. Nah, CLS ini membersihkan layar. Untuk file bantuan dasarnya, perintah yang lebih kompleks untuk memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kemudian dir slash garing tanda tanya. Dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Kita langsung coba saja. Nah, di sini banyak perintah-perintah direktori berupa drive, file name, terus atribut lainnya ya. Kita bisa lihat juga spesifik dari drive yang menyangkut tentang penyimpanan. Kemudian lanjut ke IP config. Nah, coba copy terlebih dahulu. IP config. IP config ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address. Jadi pada intinya detail-detail dari IP address ini, IP config ini bertujuan untuk menampilkan IP address. Contohnya IP address di komputer saya ini 172.16.02. Kemudian dengan submax-nya detail di sini, dan default gateway-nya juga tercantum detail di sini. Selanjutnya untuk IP config al. IP config al ya, kita coba dulu. Nah, perintah ini memberi informasi hampir sama dengan IP config yang tadi ya, yaitu namun bedanya yang IP config al ini memberikan informasi tambahan. Nah, yang sebelumnya IP config aja itu IP address, default gateway, dan DNS server ya. Kalau di IP config al ini /al ini menampilkan yang lebih detail, seperti ada DHCP server yang tidak ada sebelumnya di IP config, kemudian auto configuration-nya yes ya. Di sini lebih lengkap dan lebih detail. Kemudian selanjutnya IP config
tanda tanya. Nah, apa sih ipconfig / tanda tanya ini? Kita coba dulu. Nah, ipconfig tanda tanya ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Nah, jadi ini menjelaskan dari ipconfig sebelumnya ya, menjelaskan perintah-perintah dari semacam kamus ya, semacam ya. Ini ada perintah tambahan yang bisa diperlukan atau dibutuhkan ya. Kemudian selanjutnya ipconfig release. Ya, ipconfig release. Nah, ipconfig release ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Jadi pada intinya IP address sebelumnya bisa diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapat konfigurasi IP address dari DHCP server. Kemudian ipconfig renew. /renew ini bertujuan untuk perintah ini digunakan untuk menetapkan alat IP baru. Jadi, semua adapter jaringan di mana koneksi ini mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang dikonfigurasikan dengan DHCP. Nah, jadi ini menampilkan DHCP terhadap sebelumnya ya. Jadi pada intinya ipconfig ini perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru ya. Kemudian selanjutnya ipconfig /display DNS saja. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain, nama sistem atau DNS, termasuk lokal koneksi. Jadi di sini terdapat nama dari komputer. Ya, kita bisa bilang record name-nya, record tape juga di sini 1, time to live yang 0, deadline yang 4. Dan terdapat juga berbagai macam ya, record, section dan lain-lain. Kemudian ke 11 ipconfig plus DNS. Nah, ipconfig plus DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS atau CAN atau jadi sebelum CNC-nya itu dihapus ya. Jadi terdapat juga detail-detail dari AL, release 6, renew dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12 ipconfig DNS. Nah, ipconfig register DNS. ipconfig register DNS ini, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer DNS server terdekat. Jadi ya, pada umumnya perintah
perintah ini digunakan untuk menetapkan komputer kepada DNS yang terdekat. Oke, kemudian ping. Sorry. Nah, kita enter. Ping ini selanjutnya pada perintah ping ini menampilkan berkas bantuan atau perintah ping. Jadi pada intinya ping ini digunakan untuk perintah dengan tambahan atau untuk dituju dalam keadaan komputer tersebut jika merespon dengan mengirim reply. Jadi pada intinya ketika perintah dijalankan maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus ya. Ping ini bisa digunakan untuk mengecek suatu jaringan tertentu, browser atau lain sebagainya. Kemudian ke-14 nestat. Nah, perintah nestat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang digunakan. Pada prinsipnya, nestat sama dengan text manager ya. Jika text manager menampilkan proses, maka jika text manager menampilkan proses aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nestat ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai berserta informasi seperti IP portnya. Jadi nestat ini sedang menjalankan atau menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai berserta dengan informasi lainnya seperti info portnya. Ini akan terus berjalan ya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya tracker. Yang ke-15 tracker. Oke, selanjutnya tracker ini digunakan untuk menampilkan perintah ini memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket yang mencapai tujuan. Dilakukan dengan Internet Control Protocol, echo ke tujuan dengan nilai time to live. Oke, selanjutnya patching. Patching ini perintah yang digunakan untuk mengukur jaringan latensi dan jaringan loss. Patching ini kerjanya mirip dengan gabungan antara ping dan tracker. Jadi cara kerjanya patching ini sama dengan cara kerjanya ping dan tracker ya. Kemudian
not ns lookup. Nah, di ns lookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Jadi di sini default server dari DNS dan alamat IP komputer saya ini terdapat di sini ya, sesuai dengan perintah ns lookup. Kemudian next. Oke. Perintah next ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi pada dasarnya ini mengubah konfigurasi jaringan. Kemudian bisa dilakukan oleh net seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, submax, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Kemudian yang ke-19, route. Route ini perintah route ini digunakan untuk menambah atau membuang perintah routing table dari sebuah host. Biasanya digunakan untuk menyusun tarif komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router gateway. Kemudian yang terakhir net. Nah, net ini adalah melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi, mulai dan berhenti. Dapat membantu menganalisa konfigurasi jaringan, membuat modifikasi. Oke, segitu saja dari tugas 2 kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.